Oke ya teman-teman semuanya, sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan tidak ada kurang satu apapun. Update-update terbaru dari perkembangan core mining ya, atau Satoshi BTCS itu di sini ada dari ini langsung dari akun resmi di Twitternya ya. Jadi tulisannya di situ why proof of work ya. Artinya mengapa bukti kerja ya. Mengapa bukti kerja ya teman-teman. Jadi isinya ini ya, ini semua yang panjang seperti ini. Nah, jadi kalau kita bahasa Indonesia kan ini kita sudah ngambil salinan BT translate-nya itu sudah ya, sudah kita siapkan untuk kita menerjemahkan supaya teman-teman paham secara mendalam, kira-kira begitu ya. Nah, jadi informasinya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau ada pertanyaan mengapa bukti kerja ini atau why proof of work ini. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa di asal usul inti blockchain ya, kami mengartikulasikan rasa hormat kami terhadap pendahulu blockchain kami ya, khususnya Bitcoin dan Ethereum yang inovasinya meletakkan dasar bagi core ya. Oke, kemudian kita scroll lagi ya. Ini dia yang bagian yang ini teman-teman. Nah, di Satoshi Plus Konsensus kami menjelaskan mekanisme konsensus baru kami yang menggabungkan aspek terbaik dari Bitcoin dan Ethereum. Oke, kemudian dalam The Merge is Here kami menyuarakan keprihatinan kami mengenai tren yang berkembang dari konsensus yang terdesentralisasi. Kemudian sekarang kami akan merinci banyak alasan mengapa kami memasukkan proof of work Bitcoin ke dalam konsensus Satoshi Plus sehingga melawan tren saat ini dan memprioritaskan desentralisasi pada inti kami ya, atau at our core ya, itu ya. Kemudian the power of proof of work atau kekuatan kerja ya, kekuatan bukti kerja itu maksudnya. Ketika Satoshi Nakamoto mendesain Bitcoin, dia membutuhkan algoritma untuk memvalidasi transaksi dan mengamankan jaringan tanpa perantara terpusat, dan pada akhirnya Satoshi memutuskan proof of work, sebuah sistem yang memanfaatkan upaya dalam bentuk pengeluaran energi fisik untuk mencegah penggunaan daya komputasi yang berbahaya untuk mengganggu jaringan ya, atau disrupt the network. Nah, itu dia ya. Oke, kemudian ketika transaksi dilakukan di jaringan Bitcoin, transaksi tersebut diverifikasi oleh node atau untuk menghindari pengeluaran ganda dan dikelompokkan ke dalam satu blok. Bukti algoritma kerja kemudian menerapkan fungsi hashing ke blok ya. Hashing mengambil input huruf dan angka dan mengenkripsinya secara irreversible menjadi output dengan panjang tetap menggunakan rumus matematika ya. Kemudian outputnya dapat dilihat oleh publik, tetapi inputnya disembunyikan ya. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian bentar ya, sembunyikan. Penambang kemudian berlomba untuk menemukan input untuk menghasilkan output target yang terkait dengan output hashing. Penambang ya. Penambang yang pertama kali berhasil memecahkan teka-teki ini dapat menambahkan blok itu ke blockchain Bitcoin karena jauh lebih murah untuk memverifikasi solusi untuk algoritma hashing daripada menjadi yang pertama menyelesaikannya. Node lain dapat dengan mudah mengawasi penambang. Dengan demikian ya, kira-kira transaction page. Kemudian
untuk memberi daya pada perangkat keras ya, pada perangkat keras yang digunakan agar berhasil memecahkan algoritma hashing. Untuk menambang blok, penambang harus mengeluarkan energi dalam jumlah besar yang dikenal sebagai daya hash. Penggunaan kekuatan yang dapat dibuktikan adalah bukti kerja yang diperlukan untuk memastikan kulit dalam permainan saat membuat buku besar blockchain ya. Oke, saat blockchain teman-teman. Nah, kemudian melakukan transaksi penipuan hanya membuang-buang energi yang sangat berharga karena memecahkan teka-teki matematika. Bukti kerja hanya menghasilkan biaya. Untuk penjelasan lebih rinci tentang bukti kerja, silakan baca buku putih Bitcoin asli Satoshi Nakamoto ya, Satoshi Nakamoto ya. Ya, atau Satoshi Nakamoto Original Bitcoin White Paper. Oke. Kemudian joining of two world ya, bergabungnya dua dunia. Wih, keren teman-teman ya. Dari perspektif filosofis, Proof of Work memastikan hubungan antara dua dunia dengan memperkenalkan kalangan dunia fisik ke dunia digital yang melimpah secara eksklusif. Kemudian insentif matematis digital dari jaringan Bitcoin dipasangkan dengan fisika dunia nyata. Dengan demikian, Bitcoin selamanya membumi dan terhubung ke lapisan utama satu realitas fisik ya, atau physical reality. Kemudian Bitcoin tidak menanggung resiko ya, disarikan dari kenyataan yang membumi. Sementara semua sistem digital pada rel blockchain adalah open source dan transparan. Beberapa koneksi ke dunia fisik bisa sangat buram. Dengan mekanisme konsensus asli digital seperti Proof of Stake, akan sulit untuk secara proaktif mengidentifikasi sentralisasi yang mengendalikan konsensus dengan menggabungkan konsensus ke dunia fisik. Bitcoin mendapat manfaat dari desentralisasi yang dapat diverifikasi secara fisik ya, atau physical variable decentralization ya, gitu ya guys ya. Kemudian the decentralized gold standard ya, standar emas desentralisasi maksudnya gitu ya. Lanjut ya teman-teman ya. Secara radikal melawan sistem terpusat yang ada, Bitcoin memungkinkan siapa saja yang berpartisipasi dalam aktivitas konsensus dengan menyumbangkan daya komputasi mereka. Paling tidak, entitas manapun dapat menjalankan node penuh untuk memastikan penambang tidak berperilaku buruk ya, atau misbehaving. Kemudian penambang karena energi cukup mudah diakses dan dijadikan komoditas, hambatan untuk masuk cukup rendah. Seiring waktu, jaringan Bitcoin dapat menjadi lebih mudah diakses seiring dengan pertumbuhan jaringan. Jika perangkat keras penambangan Bitcoin menjadi lebih terkomoditi dan energi yang dibutuhkan ya untuk membentuk mayoritas ya, membentuk mayoritas jahat menjadi semakin tidak dapat diatasi. Jaringan dapat menjadi lebih desentralisasi dan aman dari waktu ke waktu ya, atau decentralized and short over time. Oke guys. Kemudian ada proof of challenge, bukti tantangan ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Seperti yang telah kami ilustrasikan sebelumnya dalam posting seperti core blockchain origin, Proof of Work mengoptimalkan desentralisasi tetapi dengan mengorbankan skalabilitas. Kami menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana Ethereum telah mengisi banyak celah tersebut, terutama dengan EVM dan transisinya ke Proof of Stake. Namun dalam The Merge is Here, kami menguraikan beberapa kekhawatiran mengenai penggabungan dan perannya dalam tren blockchain yang lebih luas yang beralih dari desentralisasi. Sekarang setelah penggabungan selesai,
kami sudah melihat beberapa kekhawatiran kami dipalidasi, seperti yang ditakuti sebagian besar ETH ya, yang dipertaruhkan pada awalnya berasal dari entitas terpusat seperti Coinbase dan Kraken. Sementara sebagian besar lainnya berasal dari entitas yang sebagian terpusat seperti Lido. Itu dia ya. Atau controlled entitas like Lido. Oke teman-teman. Kemudian orang-orang yang percaya pada Proof of Stake dan kritikus Proof of Work mungkin menunjukkan bahwa distribusi kekuatan hash Bitcoin sebagian besar berada di tangan kumpulan penambangan yang besar dan cukup terpusat. Tentunya ini tidak ideal, tetapi juga tidak terlalu mengkhawatirkan seperti sentralisasi yang terjadi pada blockchain Proof of Work, Proof of Stake. Kumpulan penambangan tidak mengendalikan seluruh bagian hash rate mereka. Penambang Bitcoin dapat mengubah rute hash rate mereka dengan mudah. Kumpulan penambangan hanyalah penyedia layanan komoditas yang dimaksudkan untuk membungkam sumber daya dari banyak penambang untuk meningkatkan kemungkinan menemukan blok dan mendistribusikan hadiah. Jika kolom terpusat atau berperilaku tidak semestinya, penambang dapat segera beralih ke kolom lain. Tidak seperti kolom penambangan ETH pasca penggabungan terkunci dan tidak dapat dipindahkan secara signifikan, mengurangi kekuatan pemilik token sejati untuk memerangi perilaku buruk ya, atau combat misbehavior. Kemudian kustodian terpusat memiliki hak asuh atas token yang digunakan untuk memvalidasi jaringan Proof of Stake. Jika sentralisasi ini meningkat, mereka yang memegang kendali dapat menyebabkan kerusakan besar pada jaringan. Meskipun ini belum tentu mengancam jiwa saat ini, masalah ini bisa menjadi lebih buruk secara signifikan dari waktu ke waktu karena semakin banyak orang asli non blockchain bergabung dengan dunia blockchain. Ya, mereka kemungkinan akan menunda hak asuh dan tata kelola ke entitas terpusat. Lagi pula, seperti yang dikatakan H.L. Mencken, rata-rata pria tidak ingin bebas, dia hanya ingin aman atau self custody. Mungkin menawarkan kebebasan, tetapi kustodian yang terpusat menawarkan keamanan ya. But controlled custodian offer safety. Oke, itu kira-kira teman-teman. Kemudian parallel proof atau bukti paralel. Agar tidak membingungkan pesan kami percaya bahwa Ethereum melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Proof of Stake adalah terobosan luar biasa. Itulah sebabnya kami memasukkan bentuk modifikasinya ke dalam konsensus Satoshi Plus. Bentuk Proof of Stake yang kami pilih adalah delegated Proof of Stake karena memungkinkan pemegang core untuk merutekan ulang saham mereka mirip dengan kumpulan penambangan Bitcoin ya, atau similar to Bitcoin mining pool ya. Nah, kemudian dengan Bitcoin dan Ethereum di tempat mereka berada, tidak ada alasan bagus mengapa mereka harus berperang satu sama lain. Kesimpulan seperti itu bukan karena kesamaan mereka, melainkan perbedaan mereka. Mereka memiliki etos yang sama, tetapi bukan itu sebabnya mereka harus ramah. Mereka harus nyaman satu sama lain karena mereka sangat berbeda. Bitcoin dirancang untuk menjadi aset moneter keras ideal platonis yang tidak berubah dan konsisten. Ethereum dirancang untuk menjadi jaringan komputer virtual untuk produk dan layanan yang terdesentralisasi namun dapat diskalakan. Meskipun kurang terdesentralisasi daripada Bitcoin, itu tidak seperti entitas terpusat yang sangat koersif ya. Yang mendahulunya Ethereum adalah jaringan opt-in yang memberikan pilihan kepada pengguna untuk membangun dengan etos kelahiran digital, kedaulatan diri, dan desentralisasi. Ya kan? Atau working simultaneously.
Waduh, meskipun Bitcoin dan Ethereum beroperasi secara paralel, keterputusan antara keduanya terlalu lebar untuk kenyamanan. Kami membutuhkan alternatif paralel lain untuk menjembatani kesenjangan. Namun demikian, skeptisme diarahkan pada rantai baru dijamin dengan banyak proyek baru memanfaatkan tren skalabilitas di semua biaya. Banyak proyek tidak semurni Bitcoin dan Ethereum, terutama saat diluncurkan dengan memprioritaskan investor awal dan kelompok terpusat lainnya dengan mengorbankan pengguna jaringan yang terdistribusi. Agar blockchain baru benar-benar memenuhi kebutuhan landscape kripto saat ini, ia harus secara efektif menjembatani kesenjangan antara Bitcoin dan Ethereum tanpa pengorbanan yang terkait dengan rantai lain. Ya, itu teman-teman ya. Associated with order chain. Nah, itu dia. Kemudian ada core proof atau bukti inti. Hubungan core dengan proof of work merupakan faktor pembeda. Sementara sebagian besar proyek lain lebih memilih untuk mengabaikannya sebagai peninggalan masa lalu yang kurang lebih berguna. Kami melihatnya sebagai contoh prinsip pertama blockchain. Itulah sebabnya konsensus Satoshi Plus bergantung pada kekuatan hash penambang Bitcoin untuk mendesentralisasikan jaringan inti. Ya, BTC, kemudian proof of work adalah jangkar kami, dan hubungan antara core dan Bitcoin adalah simbiosis ya. Penambang Bitcoin tidak kehilangan apa-apa ketika berkontribusi ke jaringan inti, dan sebenarnya memiliki banyak keuntungan karena mereka dihargai karena mengamankan rantai. Pada tahun 2040 ketika Bitcoin terakhir ditambang, core akan tetap ada, memberikan hadiah dan insentif tambahan kepada para penambang dengan desain, implementasi dan filosofi core. Seluruh ekosistem kripto akan menjadi penerima manfaat ya. The entry ya. Crypto ecosystem will be the beneficiary. Nah, itu udah ngeri teman-teman ya. Itu artinya teman-teman. Jadi kalau kawan-kawan atau teman-teman melihat ini berbahasa Inggris, yang kita terjemahkan ya sudah ada ya. Jadi kita translate-nya ini teman-teman ya. Tinggal baca ya. Nah, jadi artinya gini, kalau core mining ini memberikan update terkait dengan kemajuan-kemajuan yang ada di proyek penambangan. Dalam waktu dekat mudah-mudahan segera mainnet. Menurut informasi tinggal menunggu 61 hari ya mainnet. Jadi kalau sudah mainnet artinya sudah ada harganya, dan teman-teman siap-siap untuk menjual core mining kalian ya di bursa kripto. Demikian, sukses semuanya, salam kaya rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.